Viral puluhan gajah masuk pemukiman warga, rusak fasilitas, warga Sumsel mengungsi, ini analisis perspektif sosiologi. Peristiwa fenomena sosial gajah masuk pemukiman ini terjadi di Desa Simpang Tiga Sakti, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Melansir dari laman molsumsel.id, kata Camat Tulung Selapan, Saleh Nawawi menjelaskan bahwa sudah ada 1 bulan sebanyak 37 ekor gajah memasuki pemukiman warga. Ia melanjutkan, kawanan gajah yang masuk berasal dari kawasan air Sugihan. Setiap tahun pasti akan kembali ke sini lagi, ungkapnya, seperti ditulis molsumsel.id pada Kamis, 4 Januari 2024. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, gajah yang masuk ke pemukiman warga merusak fasilitas umum, seperti jembatan kayu, maupun lahan perkebunan warga. Kami mencoba menelusuri beberapa kejadian gajah masuk ke pemukiman warga. Beberapa catatan kawanan gajah juga pernah masuk ke pemukiman warga di Provinsi Riau. Mengutip dari laman cakaplah.com pada Kamis, 13 Juli 2023, warga Palas Pekanbaru dalam kurun seminggu terakhir. Warga dibuat resah karena kawanan gajah masuk pemukiman warga di malam hari. Beberapa ladang, bahkan 2 rumah warga hancur. Berdasarkan kejadian dan fenomena sosial masyarakat di atas, lalu bagaimana sosiologi melihat peristiwa tersebut? Dalam perspektif sosiologi, kejadian gajah masuk ke pemukiman warga dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Pertama, interaksi antara manusia dan hewan. Sosiologi mempertimbangkan bagaimana interaksi antara manusia dan hewan memengaruhi kehidupan sosial. Ketika gajah masuk ke pemukiman warga, ini menciptakan situasi di mana manusia harus berinteraksi dengan hewan tersebut. Respons masyarakat terhadap kehadiran gajah ini bisa menjadi cermin dari pola interaksi manusia dengan lingkungannya. Kedua, konflik dan penyesuaian sosial. Masuknya gajah ke pemukiman warga bisa menimbulkan konflik, misalnya kerusakan fasilitas umum, rumah, dan properti lain atau ancaman terhadap keselamatan warga. Ini memunculkan permasalahan sosial yang memerlukan penyesuaian. Sosiologi akan memperhatikan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap masalah ini dan bagaimana penyesuaian sosial dilakukan untuk mengurangi konflik. Ketiga, dinamika masyarakat dan ruang publik. Kejadian ini juga menyoroti konsep ruang publik dan privat dalam masyarakat. Bagaimana pemukiman warga diatur dan bagaimana ruang tersebut digunakan untuk kepentingan bersama menjadi fokus penting dalam perspektif sosiologi. Selain itu, menyediakan ruang untuk kawanan gajah juga menjadi bagian penting dalam proses penciptaan ruang publik yang ramah terhadap lingkungan sekitar. Misalnya dalam hal ini menjaga dan melindungi jalur-jalur perlintasan gajah yang memang sudah sering dilaluinya. Keempat, peran pemerintah dan organisasi sosial. Respon pemerintah dan organisasi sosial terhadap situasi seperti ini menjadi bagian penting dari analisis sosiologis. Bagaimana pemerintah lokal atau organisasi masyarakat mengelola masalah ini dan membantu masyarakat agar tidak terjadi konflik yang serius. Sehingga berurusan dengan kehadiran gajah akan mencerminkan struktur dan dinamika sosial dalam konteks yang lebih luas. Analisis sosiologis dapat memberikan wawasan tentang cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian, bagaimana kejadian semacam ini memengaruhi dinamika sosial serta tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. 5 faktor penyebab gajah masuk pemukiman warga. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab gajah masuk ke pemukiman warga. Apa saja? Berikut penjelasannya. Pertama, perubahan habitat. Perubahan lingkungan, deforestasi, atau perluasan manusia ke area yang sebelumnya merupakan habitat alami gajah bisa memaksa gajah untuk mencari makanan atau air di dekat pemukiman warga. Kedua, konflik manusia-hewan. Keterbatasan ruang hidup alami gajah dapat menyebabkan konflik dengan manusia. Ketika sumber daya alam yang biasa digunakan gajah berkurang, mereka bisa mencari makanan di daerah yang lebih dekat dengan pemukiman manusia. Ketiga, koridor pergerakan terputus. Perubahan tata guna lahan atau pembangunan infrastruktur bisa memutus koridor pergerakan alami gajah, memaksa mereka untuk mencari rute alternatif yang mungkin melintasi wilayah pemukiman manusia. Keempat, kekurangan sumber daya. Saat gajah mengalami kesulitan mendapatkan makanan atau air di habitat alami mereka yang semakin berkurang, mereka mungkin mencari sumber daya tersebut di dekat pemukiman manusia. Kelima, faktor ekologis dan musiman.
Perubahan musim, kekeringan, atau perubahan ekologis lainnya bisa menjadi faktor pendorong gajah untuk berpindah dan mencari sumber daya yang diperlukan. Upaya konservasi, pengelolaan habitat, dan strategi mitigasi konflik manusia-hewan menjadi penting untuk mengurangi insiden-insiden yang merugikan. Misalnya, seperti gajah masuk ke pemukiman warga, dapat merusak fasilitas warga, dan membahayakan nyawa manusia. Selain itu, hal penting lain juga kita harus menyelidiki penyebab masuknya gajah ke pemukiman merupakan langkah awal untuk menciptakan solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Sobat Socius, apakah ada pandangan lain melihat fenomena sosial kawanan gajah masuk pemukiman warga tersebut? Silahkan berikan komentar kalian sekarang.